As-sadisu at-takhalli an mawani'il fahmi. Yang keenam, adab kita membaca Quran ialah at-takhalli an mawani'il fahmi, mengosongkan dari perkara yang mencegah kepahaman. Jadi Imam Ghazali ngasih bumbu kepada kita, ngasih obat kepada kita biar baca Quran itu paham bagaimana. Fa inna aktsaran nasi mana'u an fahmil ma'anil Quran li asbabin wa hujubin. Sesungguhnya kebanyakan orang itu tercegah daripada faham makna-makna Quran karena ada beberapa sebab dan hijab. Asadullah syaitan an qulubin, yang mencegahnya syaitan daripada hati mereka. Jadi faumiyat alaihim aja ibu asrarul Quran, maka dibutakanlah atas mereka para orang-orang yang membaca Quran aja ibu asrarul Quran, keajaiban-keajaiban rahasia-rahasia Al-Quran. Imam Ghazali berbicara demikian berdasarkan hadis Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam, kalau bukan karena setan itu menutupi ala qulubi bani Adam, di atas hatinya bani Adam manusia, lanadharu ila malakuti, niscaya mereka akan melihat kepada alam malakut. Jadi karena di hati kita setan itu ngerubunin, ya, nutupin, jadi kita manusia nggak bisa alam malakut, nggak bisa lihat alam malakut. Kita nggak bisa lihat malaikat terbang, malaikat datang. Kenapa? Karena di hati kita dikerubuni oleh setan. Cuman HP sekarang keren. Ya, di YouTube banyak banget HP bisa ngerekam malaikat. Berarti itu HP-nya nggak dikerubunin sama setan. Ayah wahai ya. Nah, wa ma'anil Quran min jumlatil malakut. Sedangkan makna Al-Quran itu, ya, ayat-ayatnya itu min jumlatil malakut, termasuk bagian daripada alam malakut itu. Jadi kalau kita baca Quran terus paham maknanya, itu adalah bagian daripada alam malakut yang kita lihat. Oh, ternyata Al-Quran ngomong begini maksudnya ini. Jadi wa kullu ma ghaba anil hawasi lam yudrik illa binuril basira. Dan setiap yang hilang daripada indera kita, ya, itu lam yudrik illa binuril basira, tidak bisa didapati kecuali dengan cahaya basirah, mata hati. Fahuwa minnal malakuti, berarti itu namanya alam malakut. Nah, wa hujubil fahmi arba'atun, hijabnya kepahaman itu ada 4. Jadi Imam Ghazali kasih unjuk kepada kita. Yang pertama, awaluha ayyakunal hamu munsharifan ila tahqiqil hurufi bi ikhrajiha min makharijiha wa hadza yatawalla hifdzu syaitan wa kullu bil qura liyasrifahum an fahmi ma'ani kalamillah azza wa jalla. Nah, yang pertama itu mawani, ya, pencegah fahamnya Al-Quran karena kita terlalu dalam, terlalu tahqiq terhadap huruf-huruf yang keluar daripada makharijil hurufnya. Jadi kalau kita baca Quran mentingin makharijil hurufnya, sehingga kita ini, ya, teralihkan perhatian kita daripada faham makna Quran. Jadi kita lebih mentingin apa? Makharijil huruf. Nah, ini bakal dalil nih bagi kita yang nggak ngaji ini. Ya, kenapa nggak ngaji-ngaji lagi? Gue nggak paham-paham Al-Quran bikin makhraj huruf muru. Nah, ternyata bukan itu maksudnya. Ya, belajar makhraj huruf penting. Ya, huruf-huruf bagaimana kho, mana ha, mana segala macam. Ya, yang dimaksud di sini ini nanti kalau kita jadi imam, kalau kita baca Quran itu untuk biar apa? Karena setan akan nunjukin lu yang fasih lo bacaannya. Nah, biar didengar sama orang. Nah, ini jadi hari kita nggak bisa paham kepada makna Qur'annya. Nah, itu salah satu hijabnya. Karena kita pengen apa? Dilihat sama orang. Jadi kita mentingin huruf aja. Ya. Nah, disitulah setan tertawa. Rasain lo. Ya, lalu akhirnya
cuma dapetin makhorijul huruf doang, nggak dapetin ma'anil Quran, makna-makna Al-Quran. Ini salah satunya. Yang kedua, salah satu mawani Al-Quran, pencegah kita paham makna Al-Quran itu, ayakuna muqallidan limadhabin. Kita terlalu taklid buta kepada suatu madhab. Artinya madhab itu pendirian ya. Ya, artinya gini. Kata guru gua, kalau baca ikhlas ya begini, ya udah. Jadi yang mentingin itunya, ya. Jadi apa maksudnya itu? Karena kita terlalu kata orang sufi ya, innal ilma hijabun. Sesungguhnya ilmu itu adalah hijab, penghalang. Wa aradu bil ilmil aqaid allati istamaru alaiha aktsarun nas bima taklid. Jadi gini, maksud daripada ilmu hijab itu, kok ilmu hijab? Ya. Padahal kan Allah sendiri sudah katakan dalam Al-Qur'an, Robbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Kenapa ilmu menjadi hijab? Di sini Imam Ghazali ya menerangkan kepada kita ini, kenapa ilmu dibilang hijab? Karena gara-gara kita punya ilmu, ya. Jadi kita mentingin itunya, mentingin mazhab kita, yang benar guru gua, yang benar kelompok gua. Nah, jadi kita nggak mau mendengarkan kebenaran yang lain dari tempat yang lain. Ya, yang benar tuh qiraat Imam Hafiz gitu, Imam Asim begitu. Jadi sehingga kita nolak kebenaran daripada pihak lain. Itu yang maksud dengan al-ilmu hijabun. Contoh deh gampangnya. Orang yang mau ngaji lagi, itu ada orang yang punya ilmu atau yang belum? Yang belum. Makanya ilmu itu hijab, kenapa? Merasa dia punya ilmu, jadi nggak mau ngaji lagi. Nggak mau belajar lagi. Contoh yang udah bisa baca Quran, apa masih mau belajar Quran lagi? Nggak mau. Itu yang maksud dengan al-ilmu hijabun. Ya. Padahal, nah di sini kata Syekhul Akbar, ya, Syekhul Akbar. Ini Syekhul Akbar ini dikenal dalam kalangan Islam itu adalah siapa? Ibnu Arabi. Ya. Kata Syekhul Akbar begini. Ada sebuah hadis, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan celak musim, karena sesungguhnya musim itu adalah Allah. Gitu, Allah itu adalah musim itu sendiri. Gitu. Jadi kita nggak boleh nyelak, waduh musim panas ini panas banget, wah hujan mulu, nggak boleh. Karena Allah itu adalah musim. Maksudnya apa? Allah yang ngatur itu semua. Berarti kalau kita celak musimnya, berarti kita nyela Allahnya. Makanya jangan celak musim. Nah, begitupun nanti kita baca Quran, jangan terlalu pentingin hurufnya. Lihat itu semua adalah kalamullah. Gitu. Kita nih bisa tahu orang itu salah karena kita punya ilmu atau kagak? Karena kita punya ilmu, wah salah tuh bacaan itu, nggak bener tuh hurufnya tuh, gara-gara kita punya. Nah, ilmu kita itu jadiin kita baik apa jadiin kita jadi sombong? Nah, itu yang ilmu yang menghijab kita. Agak bener tuh orang bacaannya. Nah, itu yang maksud dengan al-ilmu hijabun. Padahal ilmu baik, gitu ya. Tapi karena kita ilmunya ilmu dunia, yang ilmu hanya manfaat untuk di dunia doang, tapi yang namanya ilmu yang diminta dalam Al-Quran, Allahumma Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan untuk aku ilmu yang dibawa sampai mati. Contoh dah, ilmu arsitek, itu ilmu manfaat atau enggak itu? Manfaat, tapi manfaatnya untuk apa? Di dunia doang, gitu. Bisa manfaat untuk akhirat kalau apa? Diniatin bakal akhirat. Ya. Kalau gue belajar arsitek, gue pengen bangun masjid biar ini. Nah, itu kan tergantung amal dan niatnya nanti. Padahal itu ilmu dunia. Jadi yang dipengenin sama ini kitab
ilmu itu jangan menghijab kita. Artinya apa? Itu ilmu dunia doang. Kayak kita nih baca makharijul huruf, belajar lagu-lagu, suara kita biar cakep segala macam, itu kan bakal di dunia doang. Pujian bakal di dunia doang dapatnya, sama kayak ilmu arsitek tadi itu, ilmu ekonomi itu bakal di dunia doang. Nah, tergantung nanti manfaatnya atau tidak. Nah, jadi yang menghijab kita daripada ma'ani Al-Qur'an adalah apa? Ilmu, ya. Kita taklid buta kepada ilmu. Nah, makanya Imam Ghazali ini katakan kalau bisa, ya, ilmu jangan dijadikan hijab, tapi ilmu dijadikan alat kita untuk, ya, sampai di situ. Nah, di sini Syekhul Akbar lanjutkan, ini boleh menjadi moto hidup kita. Apa kata beliau? Al-asya'u la tahjubu anillahi ta'ala bal kuluha turukun mausulatun ilaihi subhanahu dalatun alaihi wa inna ma yahjubu lil wukufi ma'al asya. Padahal segala sesuatu itu tidak menghijab dari Allah. Bahkan semuanya itu adalah jalan menuju Allah, jalan yang menyampaikan kita menuju Allah. Kita punya apa aja? Itu sebenarnya kita punya duit, kita punya mobil, punya apa aja al-asya. Itu sebetulnya adalah jalan menuju Allah. Nah, yang menghijab kita ini kalau kita al-wukuf ilal asya. Kita berada di situ, mandek di situ. Pengen punya mobil, mandek. Sampai dipengen punya doang, sampai dipunya doang. Jadi antum boleh kaya, boleh punya ini segala macam, ya, jadikan itu adalah mausulatun ilallah, ya, yang menyampaikan kita menuju Allah. Mau punya ilmu kayak silakan, jangan sampai sesuatu itu menghijab kita dari Allah. Itu pesan Syekhul Akbar Ibnu Arabi kepada kita itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita akan bahas, ya, karena yang menghijab itu ada 4, baru 2 nih, ya. Nah, tinggal 2 lagi. Wallahu a'lam.